sebagai orang Kristen yang tidak bergaya hidup rindu untuk beribadah kepada Tuhan, itu bukan orang Kristen. Saya mengatakan Kristen itu bukan agama, tapi Kristen itu bicara tentang gaya hidup. Gaya hidup gereja mula-mula ketekunan. Maka kalau orang Kristen yang tidak suka beribadah, itu bukan orang Kristen. Untuk itulah kita mari belajar, saudaraku, dengan tema yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Kamu memerlukan ketekunan. Ketekunan apa yang harus kita perlukan? Tadi dikatakan iman. Kedua, bertekun dalam pengajaran, bertekun di dalam doa, bertekun dalam persekutuan, bertekun di dalam memecah roti. Kalau imam-imam tidak bertekun, imam apa? Dalam kitab Imamat dikatakan seorang imam tidak boleh meninggalkan roh suci. Apa yang ada dalam roh suci? 3 pokok ibadah. Tetapi kita melihat sekarang sulitnya imam bertekun, tapi mudah untuk melayani. Tetapi tuntutan kehidupan bagi anak Tuhan, khusus imam-imam itu, Tuhan berkata harus hidup dalam ketekunan. Ketekunan itu akan membawa dampak menerima janji-janji Allah dalam kehidupannya. Amin. Baik, selanjutnya kita melihat ketekunan yang dikatakan oleh Tuhan yang harus kita miliki. Ada ketekunan untuk mengasihi Tuhan. Perlu ada ketekunan dalam mengasihi Tuhan. Amin. Dan pesan itu disampaikan kepada Joshua, supaya Joshua menjadi sebagai pemimpin yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tuhan lebih dulu mengingatkan Joshua, kamu harus bertekun dalam mengasihi Tuhan, supaya kamu dapat menerima janji Allah. Coba kita lihat di dalam kitab Joshua, dalam pasal 23 ayat yang 11. Joshua pasal 23 ayat yang ke-11, untuk nanti kita selalu dapat mencintai Tuhan setiap saat kita mengasihi Tuhan. Ya, mari dalam kitab Joshua pasal 23 ayat yang ke-11. Kitab Joshua pasal 23 ayat 11. Mari puji Tuhan. Ya. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan. Maka demi nyawamu. Berarti kita melihat di dalam perintah Allah ini kepada Joshua, ketekunan itu juga menyangkut soal masalah kehidupan. Sebab firman Allah mengatakan kepada Joshua, demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allah. Berarti saat kita tidak bertekun mengasihi Allah dan nyawa kita, satu saat nanti nyawa kita akan hilang. Sebab dikatakan di dalam kitab Joshua pasal 23 bahwa orang yang mengasihi Allah itu orang yang telah memelihara nyawanya. Sebab orang yang tidak mengasihi Allahnya, maka dia akan kehilangan nyawanya. Jadi ketekunan itu menyangkut soal masalah keselamatan. Bayangkan itu saudara yang dikasih Tuhan. Di saat kehidupan saya dan saudara bukan menjadi orang yang tekun mengasihi Tuhan, berarti kita sedang mengorbankan nyawa kita. Bicara tentang mengasihi Tuhan, firman Allah mengatakan, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan segala perintah-perintah. Artinya apa? Kalau Tuhan berkata kepada Joshua, lakukanlah segala perintah-perintahku supaya engkau jangan kehilangan nyawa, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan. Jadi melakukan perintah Allah itu harus menjadi ketekunan. Sebab melakukan perintah Tuhan itu sama dengan kita sedang mengasihi Tuhan. Dan firman Allah mengatakan untuk mengasihi Tuhan harus bertekun.
bertekun. Tidak boleh sekali-sekali kita mengasihi Tuhan. Besok mengasihi Tuhan, besoknya tidak lagi mengasihi Tuhan. Hari Minggu mengasihi Tuhan, hari Minggu yang akan datang tidak mengasihi Tuhan. Bulan ini penuh mengasihi Tuhan, tetapi bulan yang akan datang tidak lagi kita mengasihi Tuhan. Itu bukan orang yang bertekun. Tapi kalimat perkataan yang bertekun itu tidak pernah berhenti melakukan firman Allah, tidak pernah berhenti mengasihi Allah. Tadi saya mengatakan mengasihi Allah itu sama dengan melakukan perintah-perintah Allah. Itulah orang yang mengasihi Allah. Berarti kalau dikatakan bertekun mengasihi Allah, itu sama dengan bertekun melakukan, mempraktekkan firman Allah dalam kehidupannya. Dan itu akan membawa berkat keselamatan atas nyawa kita. Amin. Puji Tuhan. Jadi kita hari ini tekun untuk mengasihi Tuhan. Tapi sedikit persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita, sedikit masalah yang kita alami dalam kehidupan kita, seringkali kita tidak mau bertekun untuk mengasihi Tuhan. Itu satu kehidupan yang tidak layak menjadi orang yang menerima janji-janji Tuhan. Tetapi kita sebagai kehidupan anak-anak Allah, kita sebagai kehidupan anak-anak Tuhan, kita harus belajar menjadi satu kehidupan yang sangat menghargai perintah Allah, firman Allah itu, dengan mempraktekkan firman Allah itu dalam hidup kita untuk membuktikan diri kita mengasihi Tuhan. Amin. Dikatakan bertekun. Seringkali saya melihat kehidupan anak Tuhan, sebentar dia kelihatannya seperti suku-suku sekali, bahkan lebih suku-suku dari yang lain. Tetapi sebentar lagi sudah melihat kita gimana sikap hati. Maka saya mengatakan orang ini bukan orang yang bertekun mengasihi Tuhan. Cuma berkobar-kobar. Oh beginilah, aku beginilah. Aduh bukan karena bukan Tuhan. Aduh begini, Tuhan itu luar biasa. Sebentar lagi melihat Tuhan katakan bertekun mengasihi Tuhan. Bukan sesaat kita mengasihi Tuhan. Amin. Di saat kapan pun kita harus bertekun mengasihi Tuhan. Ada masalah, bertekun mengasihi Tuhan. Ada persoalan yang mungkin persoalan itu mungkin sekali tidak bisa kita pecahkan menurut manusia kita, yang membuat kita harus menjauhkan diri dari Tuhan. Tetapi aku mengatakan kepada kita harus tetap belajar mengasihi Tuhan dengan bertekun. Tidak boleh di saat aman, di saat ada ketenangan kita mengasihi Tuhan. Tetapi saat tidak ada ketenangan, kita tidak mau mengasihi Tuhan. Artinya tidak mau melakukan firman Allah. Tetapi Tuhan katakan hari ini kepada saya, saudara, bertekunlah mengasihi Tuhan supaya jangan kehilangan nyawa kita. Amin. Sebab menyangkut suatu nyawa, Tuhan katakan, Joshua, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allah. Demi nyawamu. Saya juga mengatakan hari ini kepada kita, demi nyawa kita, marilah kita bertekun mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Berarti ketekunan itu betul-betul sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Maka apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani, kamu sangat memerlukan ketekunan. Sebab ketekunan akan membawa kita mendapatkan keselamatan. Ketekunan itu akan membawa kita menerima keselamatan daripada Tuhan. Mari belajar bertekun hari ini. Amin. Bertekun dalam iman, bertekun dalam ibadah, pengajaran, persekutuan, doa,
dan juga memecah roti, bertekun. Jangan hari ini ibadah, besok dalam penyembahan tidak beribadah, atau cuma ibadah tekun, Rabu tekun, tetapi Minggu tidak tekun. Saya selalu katakan ketekunan dalam penggempalan itu menjadi pemeliharaan bagi kita. Kecuali saudara punya alasan berkata, aku tidak bisa sebab ada pekerjaan dari dunia. Tuhan melihat hati kita. Itu namanya ketidaksengajaan. Sebab dalam kita Ibrani, kalau kita melihat, kalau yang bicara jangan sengaja meninggalkan pertemuan ibadah, berarti ada kalimat sengaja. Pemahaman saya sampai situ. Ada waktu beribadah tetapi tidak beribadah itu sengaja, dan itu namanya tidak ketekunan. Tapi Tuhan mau hidup saya dan saudara harus bertekun di dalam bait suci Allah. Harus kita bertekun. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana berkat ketekunan itu. Coba kita kembali menambahkan sedikit lagi dalam surat 1 Timotius 4 ayat 15 sampai dalam ayat yang ke-16 itu ya, supaya kita semakin kuat bagaimana kita bertekun di dalam mengasihi Tuhan ya. Sebab tadi saya katakan mengasihi Tuhan sama dengan mempraktekkan firman Allah ya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-16, perhatikan baik, puji Tuhan. Terus kan ya, awasilah dirimu sendiri ya, dan awasilah ajaranmu. Awasilah dirimu sendiri dan awasi ajaran pengajaran. Terus kan ya, bertekunlah dalam semuanya itu. Nah, bertekunlah dalam semua pengajaran itu. Apa yang kita sudah dapatkan? Bertekun dalam ajaran itu bicara tentang perbuatan. Bertekun melakukan ajaran itu. Ya, supaya apa? Perhatikan dengan baik-baik. Terus kan dalam semuanya itu terus ya. Karena bertekun dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu ya, dan semua orang yang mendengar engkau. Bayangkan saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa perlunya ketekunan itu harus ada di dalam hati saya dan hati saudara. Sebab di sini kita melihat di saat kita bertekun dalam ajaran kita, artinya kita mampu melakukan setiap ajaran-ajaran yang kita terima, bertekun dalam melakukannya. Paulus berkata, maka dengan itu engkau akan menyelamatkan diri. Maka di sini saya mengatakan, orang yang mau menyelamatkan dirinya adalah orang yang selalu senantiasa melakukan kebenaran firman. Dan itulah yang dikatakan iman yang memiliki perbuatan iman yang hidup. Kalau kita melihat rentetan yang kita sudah bahas pada saat ini, bertekun dalam iman, bertekun dalam ajaran, maka saya mengatakan orang yang hidup dalam iman adalah orang yang melakukan firman itu sendiri. Dan orang yang semacam itulah yang akan menerima keselamatan dari Tuhan. Bukan hanya sebagai kehidupan yang memiliki identitas Kristen yang berkata dengan iman, tetapi tidak ada ketekunan dalam melakukan ajaran, dalam bertindak dalam iman yang dia miliki dalam kehidupannya. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Allah saat malam ini, sebagai kehidupan gereja Tuhan yang akan menerima segala janji Allah dalam kehidupannya, harus hidup dalam ketekunan. Baik dalam ajaran harus hidup dalam ketekunan. Maka Paulus katakan, awasi dirimu sendiri dan awasi ajaranmu, bertekun dalam semua itu. Itu bicara tentang perbuatan. Itu bicara tentang praktek akan firman Allah. Maka saya katakan kita ini terlalu gampang kita mengatakan aku akan masuk surga. Bedakan perasaan
dengan iman. Seringkali kita sebagai orang Kristen memiliki perasaan akan masuk surga, tetapi sesungguhnya untuk menjamin hidup saya di dalam hidup itu adalah iman yang berbuah. Iman yang berbuah adalah orang yang mengawasi dirinya dan yang bertekun dalam ajarannya. Itulah iman yang berbuah. Supaya kita menyadari bagaimana kita hidup mencapai janji Allah itu. Sebab dari inti segala janji itu adalah hidup kita. Dan itulah yang harus kita miliki. Dan yang menjadi kerinduan dalam hidup saya dan saudara adalah hidup dekat kita. Sebagaimana tadi firman Allah yang mengatakan kepada Yosua, awasi demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan, itu keselamatan. Maka saya mengatakan ketekunan anak-anak Tuhan mengarah kepada keselamatan kita. Ketekunanku, ketekunanmu, ketekunan kita akan berujung kepada keselamatan itu. Maka jangan kita bermain-main di dalam pelayanan. Jangan kita mempermainkan waktu ibadah. Jangan kita mempermainkan waktu doa. Jangan kita mempermainkan waktu pengajaran. Jangan kita perbagikan waktu kita hidup di dalam beribadah kepada Tuhan. Tuhan katakan orang yang bertekun semacam itulah yang akan berhak menerima segala janji-janji yang dijanjikan kepada Tuhan. Maka disitulah yang tadi dikatakan firman Allah, betapa kita memerlukan ketekunan itu. Bertekun mengasihi Tuhan sama dengan bertekun dalam ajaran kita, supaya kita belajar menjadi kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka saya mengatakan kepada kita sebagai anak Tuhan, hati yang semacam inilah yang harus kita pupuk, kembangkan di dalam diri kita. Amin. Amin ya. Mungkin kita berkata di dalam firman kita ini seperti bangsa Israel dalam kitab Wahyu berkata, apa gunanya lagi kita beribadah kepada Tuhan? Orang yang mengatakan semacam itu adalah orang yang sudah kehilangan janji. Mungkin karena begitu lamanya Tuhan tidak datang, tetapi kita selalu beribadah, bertekun. Dan ketekunan itu, kalau aku melihat di dalam kamus sesungguhnya itu, orang yang bertekun sesungguhnya tidak ada dalih, tidak melakukan. Karena di dalamnya ada roh ketekunan. Alasan demi alasan itu tidak berlaku kalau hidup seseorang ada roh ketekunan. Maka itulah ia hilang dari kehidupan gereja Tuhan hari ini. Roh ketekunan itu dalam berdoa, kau usah pun tidak beribadah semacam itu. Di rumah aja pun kita tidak lagi hidup dalam ketekunan itu. Tadi kita melihat dalam gereja Tuhan, di rumah masing-masing masih ada perkumpulan, masih ada pengusian untuk Tuhan, masih ada beribadah kepada Tuhan, masih ada mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Maka saya katakan bicara ketekunan ini sangat begitu luas. Dan mungkin selama ini sering terabaikan dalam diri saya dan diri saudara. Tetapi saat malam hari ini Tuhan ingatkan kita, harus kita bersuara untuk memiliki roh ketekunan ini. Jangan sepelekan ibadah, jangan sepelekan doa, jangan sepelekan pemecahan roti, jangan sepelekan perkumpulan anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan katakan bertekun dalam perkumpulan orang-orang percaya.
sebab itu akan menyangkut keselamatanku dan keselamatanmu. Amin. Maka Tuhan katakan di dalam surat Ibrani, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan dengan sengaja meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi hendaklah engkau bertekun di dalam pertemuan itu, sebab pertemuan-pertemuan itu akan mengandung janji Allah dalam kehidupanmu, sebab pertemuan itu akan mengandung keselamatan. Itu indahnya bersama dengan Tuhan, bersama dengan saudara. Amin. Amin. Tetapi kita seringkali lebih mengumpulkan persekutuan atau perkumpulan dengan saudara jasmani, dengan saudara seiman. Relanya kita meninggalkan perkumpulan saudara dan iman oleh karena perkumpulan saudara dan daging. Tetapi kalau kita melihat di dalam firman Allah, mana yang mengandung keselamatanmu, ketekunan perkumpulan, pertemuan mana yang mengandung keselamatan bagi saya saudara, itu perkumpulan di dalam saudara seiman. Kalau kita melihat hari ini orang Kristen, itu orang Kristen. Sedikit nanti ada acara minggu atau pas ibadah acara, tinggalkan ibadah acara. Tuhan katakan pertemuan di dalam saudara-saudara seiman itu yang akan berdampak keselamatan diri dan diri saya. Sebab di dalam pertemuan saudara itu ada kekuatan Allah. Maka diajarkan jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kepada kita. Dikatakan seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi mari kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Apa yang dikatakan di sini? Bertekun di dalam perkumpulan saudara-saudara seiman. Kita harus memperjuangkan itu. Kita harus belajar menjadi kehidupan yang mau menantikan segala janji Allah. Seperti dikatakan di dalam Ibrani, ketekunan itu akan membawa kita menerima segala janji Allah. Amin. Puji Tuhan. Amin saudara. Amin. Coba dulu kalau kita tiap hari berkumpul, sebab nanti kita akan berlaku. Kita mencatat satu saat kita nanti tidak bisa berkumpul semacam ini, karena nanti kita akan dikejar-kejar. Kita tidak bisa beribadah semacam ini, tetapi kita nanti akan mengalami satu ibadah. Kita akan berpecah berikan domba-domba yang terbesar. Semua nanti kita akan ambil jalan masing-masing. Di saat nanti suasana dunia yang mencekam, di saat nanti kekuatan yang akan datang memberikan satu intimidasi bagi gereja Tuhan, kita tidak bisa berkumpul lagi. Maka kalau hari ini diajarkan kita mari bertekun di dalam ibadah, sebab di dalam ibadah itu ada pertemuan saudara seiman. Dan itu akan membawa kekuatan bagi saya dan saudara. Amin. Amin. Buktinya kita akan kuat karena kita sedang berkumpul. Coba secara kita berjumpa, kasih kita juga semakin sedikit. Benar kan? Ya kan? Coba kalau hari kita semakin berkumpul, makin kasih itu semakin terdekat. Gak usah jauh-jauh. Suami istri aja tak pernah bosan berjumpa. Benar tak? Benar kan? Coba dulu siapa, aku tanya, saya tanya dulu, siapa di sini suami-suami yang bosan jumpa dengan istri itu saja? Gak ada kan? Siapa di sini istri-istri yang bosan berjumpa dengan suaminya? Itu kan? Bukan kan?
Karena pertemuan itu indah. Pertemuan itu akan meningkatkan hati kita. Maka kalau kita mau bertekun dalam perkumpulan untuk beribadah, lebih luar biasa lagi. Amin. Puji Tuhan. Maka saya mengatakan, kalau bisa tiap hari kita beribadah. Orang pasti mengajarkan di mana kerja, di mana toko, di mana jualan itu, di mana ini. Tapi Tuhan memberikan 3 pokok ibadah yang harus kita tekuni. Tekunilah itu. Amin. Bertekun di dalam ibadah, supaya kita peroleh janji Allah. Mari selanjutnya kita melihat kekuatan ketekunan itu. Ya, dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Ya, supaya kita haleluya kuat menghadapi tantangan di saat kita hidup dalam ketekunan. Ya, mari kita melihat kekuatan ketekunan. Ya, haleluya. Ya. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, ya. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita membayangkan ini saudara. Kalau kita menjadi kehidupan yang bertekun dalam iman, bertekun di dalam ibadah, bertekun mengasihi Tuhan, bertekun di dalam pertemuan saudara seiman, itu akan menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma pasal yang ke-5 itu sudah menjadi pengalaman Rasul Paulus dalam kehidupannya. Rasul Paulus begitu hebat menghadapi tantangan-rintangan dalam kehidupannya, tetapi dia seorang kehidupan yang teruji. Dia bukan seorang pribadi yang mundur dari pencobaan. Dia seorang Paulus yang banyak menghadapi tantangan dalam kehidupannya. Bahkan dia menyaksikannya. Aku dikerja, aku seringkali belanja, aku seringkali lapar, aku disiksa, aku dicambuk. Tapi adakah Paulus mundur dari pengharapan uji? Tidak. Tapi dia kuat menghadapi ujian. Karena apa? Karena dia seorang yang bertekun. Maka dia menuliskan dalam surat Roma pasal 5, ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji bagi saya dan saudara. Maka kalau kita menjadi kehidupan anak Tuhan yang hidup dalam ketekunan, bertekun dalam iman, bertekun dalam ibadah, bertekun dalam doa, bertekun dalam mengasihi Tuhan, jangan kita ragu bahwa kita akan menjadi orang yang kuat menghadapi ujian. Sebab Paulus menyaksikan pengalamannya. Ketekunan itu akan membawa kita menjadi orang yang tahan uji. Amin. Amin. Perlu ketekunan itu saudaraku harus ada dalam hidup kita. Saya mengatakan ini, orang yang bertekun akan kuat menghadapi ujian. Saya membandingkan kepada kita Wahyu pasal 14. Ujian yang sangat begitu dahsyat yang akan diperhadapkan dalam kehidupan gereja Tuhan. Tetapi kalau kita memulai ketekunan, jangan ragu, kita akan kuat menghadapi itu. Kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 itu. Haleluya. Dalam kitab Wahyu pasal 14 dalam ayat yang ke-12, coba kita melihat ini. Ya, ini ayat yang sambungan. Kalau kita baca nanti dalam ayat sebelumnya, ini bicara tentang antikristus. Ya, berbicara tentang keadaan yang akan datang dan yang sudah mengisahkan. Coba dikatakan di sana, ya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Maka saya mengatakan
kekuatan ketekunan itu sangat besar. Tadi dikatakan dalam Roma pasal 5, ketekunan itu akan membawa kita menjadi kehidupan yang terkunci. Dalam kitab Wahyu pasal 14, di sini firman Allah ingatkan saya dan saudara, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Saking beratnya nanti pencobaan yang akan dihadapi oleh anak Tuhan, oleh kehidupan gereja Tuhan, maka Tuhan mengatakan ketekunan itu sangat penting dalam suasana pencobaan itu. Maka di sini katakan yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Kalau kita melihat di dalam ayat 11, coba dulu ayat 11 itu, atau ayat 10 di ayat 11 ya. Ya, ayat 11 saja. Maka asap api menyiksa mereka itu kan? Ya. Maka asap api menyiksa mereka itu. Ya, terus ya. Sampai selama-lamanya. Ya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Ya. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Ya. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Supaya kita jangan masuk di dalam keadaan semacam ini seperti yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus mampu menerima segala janji Allah dalam kehidupan kita. Sebab nanti kita akan mengalami satu paksaan untuk menerima tanda di dahi dan juga di tangan, dan untuk nanti kita menolak penyembahan akan patung ini, supaya kita jangan menyembah, kita akan diperhadapkan dalam satu siksaan yang besar. Tetapi apa tadi yang dikatakan oleh kebenaran firman dalam ayat yang ke-12, perlu ketekunan. Supaya apa? Supaya lewat ketekunan yang kita miliki itu nanti kita bisa terhindar dari penyembahan patung dan juga penerimaan tanda di dahi dan juga di tangan nanti. Maka saya mengatakan itulah kekuatan ketekunan itu. Maka tidak salah kita menjadi orang Kristen yang bertekun. Amin. Jadi jangan kita menyangka tidak berguna ketekunan ibadah kita ini. Sangat berguna, saudara, ketekunan ibadah itu. Sangat berguna sekali. Atau lebih lagi, coba dulu berapa kita mulai hidup bangsa supaya lebih jelas ya. Ayat berapa yang apa? Ya, coba di sini ya. Ayat yang ke-9 ini, coba nanti kita akan lihat di saudaraku yang dikasih Tuhan. Terus ya.